Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah selalu memberikan kita nikmat banyak sekali. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah pada jalan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita kali ini adalah kita akan bicara sebab-sebab berantakannya urusan. Nah, materi ini saya ambil dari penulis yaitu dari Ustadz Muhammad Rizky HR PhD ya, beliau salah seorang alumnus Mahat Al-Ilmi Yogyakarta. Jadi mudah jadi amal soleh ya Ustadz Muhammad Rizky ini karena materinya saya ambil dan mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, apa saja ya sebab-sebab berantakannya urusan? Ya, kita kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita menginginkan urusan-urusan kita itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan rencana-rencana kita, sesuai yang kita harapkan. Kadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang terjadi. Bisa jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan atau berantakan urusan kita itu disebabkan satu, karena maksiat ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini kita lihat dalam surah Al-Talaq ayat 4 ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Surah Al-Talaq ayat 4. Jadi kalau kita ingin urusan kita dipermudah, enggak sulit, ayo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hindari maksiat. Karena sebaliknya, tidak bertakwa, banyak bermaksiat, itu menyebabkan urusan kita itu sulit. Menyebabkan urusan kita itu berantakan. Bahkan seorang ulama ya pernah berkata, bila aku bermaksiat kepada Allah, aku mengetahuinya dampak buruknya. Ya, ketika dia bermaksiat, apa dampak buruknya? Dia bisa lihat dari perilaku istrinya, keluarganya, ya, dan kendaraan tunggangan. Jadi ada seorang ulama mengatakan seperti itu. Jadi sebagian ulama ya, bila aku bermaksiat kepada Allah, aku mengetahui dampak buruknya. Ada pada perilaku istriku, keluargaku, dan kendaraan tungganganku. Nah, ini jadi muhasabah buat kita. Jadi ketika kita berantakan urusan kita, bisa jadi kita jauh dari Allah. Berantakan urusan kita, apa-apa yang kita inginkan itu tidak terjadi, ya sulit rasanya. Sulit mungkin kita dalam pekerjaan kita, sulit kita mengatur keluarga kita, sulit kita mengatur anak-anak kita, sulit kita mengatur ya perilaku-perilaku itu orang sekitar kita ya. Bisa jadi kita jauh dari Allah, bisa jadi karena maksiat yang kita lakukan. Jadi hindari maksiat. Kita hindari maksiat, insya Allah. Kalau kita apa kita di surat Al-Talaq ayat 4 tadi ya, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Ingin dipermudah urusan oleh Allah, ayo dekat dengan Allah, ayo bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama, hindari maksiat. Yang kedua, ya agar urusan kita tidak berantakan ya, menjadikan dunia sebagai orientasi utama. Itu penyebabnya. Kenapa kok urusan kita berantakan ya? Karena apa? Orientasi yang salah. Kalau orientasinya dunia, itu urusan kita banyak yang berantakan tadi ya. Nah, kan kata Rasulullah SAW ya bersabda, dan siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya. Jadi menunjukkan kepada kita, jadi kalau dunia orientasi kita itu nanti banyak urusan-urusan kita yang berantakan. Apalagi kalau semuanya itu ya urusannya diukur dengan materi, diukur dengan dunia, diukur dengan tidak ada puas-puasnya tetap dunia ya. Itu nanti tujuan hidupnya hanya dunia dan dunia. Allah itu kata Rasulullah, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ayo kita muhasabah. Jangan jadikan dunia sebagai orientasi utama. Jadikan dunia ini adalah sebagai ladang amal kita. Jadikan dunia ini sebagai tempat kita beramal soleh. Jadikan dunia ini adalah tempat kita melakukan kebaikan-kebaikan.
Karena kita akan pulang pada Allah membawa bekal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita laksanakan ketika kita masih hidup di dunia. Nah, kalau misalnya orientasinya dunia, ya orang tidak akan pernah puas ketika dia mendapatkan kenikmatan, ya setelah dia mendapatkan misalnya ibaratnya begitu dapat satu gunung emas, pasti kepingin lagi gunung emas berikutnya. Kadang ya manusia tidak pernah puas, manusia tidak pernah bersyukur. Akhirnya kadang menzalimi orang lain, kita mendapatkan sesuatu yang tidak dia puas gitu ya. Padahal ketika dia menjadikan akhirat orientasinya, insya Allah urusan-urusan dunianya akan dijaga oleh Allah. Yang ketiga, tergesa-gesa. Ini bulan hari hujan ya, Allahumma shalli ala nabian. Kita lanjut aja ya, bukan hari hujan. Nah, Allahumma shalli ala nabian, semoga hujan memberikan manfaat. Tergesa-gesa juga menyebabkan berantakannya urusan. Sebagaimana kaidah fikih yang dibangun di atas banyak dalil berbunyi, barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Ini yang membuat kadang urusan manusia itu berantakan. Dia terlalu tergesa-gesa. Kadang belum ada kemampuan untuk beli mobil, dipaksakan kredit sana, utang sana, ya pakai riba lagi, nggak menzalik ya. Jadi kadang belum sampai waktunya, dia memaksakan diri, akhirnya apa, berhutang. Ya, akhirnya apa lagi? Ingin rumah mewah, ingin beli barang-barang mewah. Ya. Ini apa? Dia memaksakan diri dia, akhirnya dia pinjol, juga memaksakan diri. Tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa bisa menyebabkan ya mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Yang ada adalah ya kerugian. Misalnya tadi dia memaksakan untuk mendapatkan sesuatu yang belum dia mampu, dia berhutang, dia pinjol, atau dia misalnya mengambil hak orang lain. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah kerugian. Yang dia dapatkan adalah kesengsaraan, ketidaknyamanan, ya, bahkan membuat dirinya gelisah di hutan karena ingin hidup mewah, ingin ya gaya hidup yang hedonisme, ingin gaya hidup yang terlalu dihubungkan dengan kesenangan-kesenangan semata. Ayo, jika kita ingin urusan kita tidak berantakan, jangan tergesa-gesa, teruslah menjadi berbagi keqanaah. Ketika Allah telah memberikan kita di tangan kita, itulah milik kita. Kita syukuri, kita nikmati. Jangan kita melihat nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Karena Allah tahu nikmat apa yang pas buat kita. Karena kita insya Allah bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang keempat, ya, tidak melandasi urusan tersebut dengan ilmu. Nah ini ya, Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kerusakan yang dia dapatkan lebih banyak daripada kebaikannya. Amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi kalau kita tidak mau berantakan urusan-urusan kita harus ada ilmunya. Ya sama ya, misalnya seorang yang pilot kalau tidak pakai ilmu kan nggak bisa aja menerbangkan kapal pesawat terbang gitu ya, karena harus ada ilmu. Kalau tidak dilandasi dengan ilmu itu akan berantakan. Ya, yang orang misalnya seorang ahli fikih tidak mungkin dia bisa bicara mengenai hal-hal yang bukan ilmu, dia pasti dia bicara masalah fikih. Tidak mungkin dia bicara bagaimana bawa pesawat terbang, karena itu adalah orang yang memang pekerjaannya yang membawa pesawat terbang. Oleh karena itu ya urusan akan berantakan kalau sesuatu tidak dilandasi dengan ilmu. Ya, kalau dilandasi dengan ilmu, insya Allah semuanya itu akan teratur. Ya, seorang berdasarkan ilmunya yang dia pelajari dan bisa dia praktekkan ilmunya. Kalau dia bisa praktekkan ilmunya sesuai dengan bidangnya, insya Allah akan terjadi ketentraman. Tapi malah sebaliknya, bukan ilmunya, ya, bukan manfaatnya akan diperoleh, tapi kerusakan karena tidak dilandasi dengan ilmu yang betul-betul bermanfaat ataupun ilmu yang mendukung urusannya. Dan yang terakhir ini, terlalu banyak berdebat dalam menjalankan urusan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, aku keluar ya untuk mengabarkan pada kalian tentang kapan itu malam Lailatul Qadar. Tapi pulang dua orang berdebat.
hingga diangkat tidak bisa lagi diketahui kapan Lailatul Qadar terjadi. Jadi surat Bukhari. Nah, banyak kan kadang kita banyak berdebat. Kadang ada orang berdebat itu juga bisa mengacaukan urusan gitu ya. Ada hal-hal ya masalah pakai kunut tidak pakai kunut berdebat, akhirnya silaturahim terputus ya, akhirnya ya yang wajibnya terputus padahal silaturahim adalah wajib. Ada boleh ya, yang mau pakai kunut silakan, yang tidak pakai kunut silakan ketika sholat subuh. Karena kalau benar berdebat dalam menjalankan urusan nanti akhirnya terjadi sesuatu hal yang kadang membuat keresahan ya, membuat ketidaknyamanan. Tapi ayo kita ambil hal-hal sesuatu yang bisa kita sepakati bersama. Karena apa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, Islam itu adalah agama yang damai, Islam itu adalah agama ukhuwah, Islam itu adalah agama yang selalu ingin mengajak kebaikan demi kebaikan. Mungkin itulah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya ulangi lagi ya. Jadi apa saja yang bisa sebab-sebab ya, jadi sebab-sebab berantakan semua satu urusan menurut Ustadz Muhammad Rizki. Yang pertama adalah maksiat, hindari maksiat, karena maksiat itu bisa membuat urusan kita sulit ya. Tapi kalau kita ya bertakwa kepada Allah, insya Allah urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Sesuai dengan surat Al-Falaq ayat 4. Kemudian ya, jangan jadikan dunia sebagai orientasi utama. Karena kalau dunia jadi orientasi utama akan dicerai-beraikan urusan kita. Karena itu jadikan akhirat orientasi kita. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Ya, kalau kita tergesa-gesa, kita tidak akan mendapatkannya semua waktunya. Tapi kita harus penuh perencanaan ya. Penuh perencanaan, insya Allah nanti hasilnya juga akan lebih baik. Dan yang keempat, yang terjebak daripada berantakan urusan adalah tidak melandasi urusan tersebut dengan ilmu. Ayo belajar ya, terus kita belajar dengan ilmu, kita membangun peradaban dengan ilmu ya, dengan ilmu agama kita tahu yang mana yang benar, yang salah. Dengan ilmu dunia kita bisa mengelola dunia ini sesuai dengan syariat Allah. Dan yang terakhir ya, yang bisa menyebabkan suatu urusan berantakan terlalu banyak berdebat. Hindari ya terlalu banyak berdebat. Ambil sesuatu hal yang bisa kita sepakati bersama. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf tadi, alhamdulillah kita syukuri nikmat hujan ya. Mudah-mudahan masih bisa diikuti kajian kita pada hari ini. Allah ridai, Allah berkahi. Salah khilaf saya minta maaf kepada para pemirsa semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.